Keretakan diplomatik yang serius sedang berkembang antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan ini berpusat pada salah satu tuduhan paling menggemparkan dalam beberapa waktu terakhir. Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Danny Danon, sangat marah. Mengatakan bahwa PBB telah memasukkan Israel ke dalam daftar dalam laporan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik bersama Hamas dan ISIS. Dan akibat dari hal itu, Israel dikabarkan akan membekukan kerjasama dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan langkah tersebut bersifat politis dan tidak sesuai dengan fakta. Ia berpendapat bahwa negaranya secara keliru dikelompokkan bersama organisasi teroris. Dan kontroversi ini muncul setelah laporan PBB sebelumnya menemukan bahwa Hamas bertanggung jawab atas kekerasan seksual sistematis selama serangan 7 Oktober. Sebuah temuan yang menurut Israel membuat perbandingan apapun dengan mereka sangat menyinggung dan tidak dapat diterima. Baik, bersama kita sekarang adalah Duta Besar Danny Danon sendiri, Duta Besar Israel untuk PBB. Anda tahu, Duta Besar Israel dikabarkan membekukan kerjasama dengan Sekretaris Jenderal PBB. Ini adalah laporan yang telah kami lihat. Kami jelas melihat pesan-pesan Anda yang sangat berapi-api yang Anda unggah secara online. Apa sebenarnya arti hal itu dalam praktiknya? Dan bisakah Anda benar-benar memverifikasinya untuk kami? Tentu saja. Anda tahu, kami sudah terbiasa dengan kemunafikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi apa yang terjadi hari ini, itu di luar imajinasi. Menempatkan kami, para tentara kami, putera saya, puteri saya, dalam daftar yang sama dengan teroris Hamas yang melakukan kejahatan mengerikan pada 7 Oktober. Ada batasnya dan kami memutuskan bahawa cukup sudah. Anda tahu, hampir setahun kami bekerjasama dengan pejabat PBB. Kami membuktikan kepada mereka bahawa tuduhan-tuduhan itu berat sebelah. Tidak ada apapun yang mendukung tuduhan-tuduhan itu. Dan meskipun begitu, Sekretaris Jenderal mengabaikan fakta-fakta tersebut dan memasukkan Israel ke daftar hitam, serta menempatkan kami di daftar yang sama dengan teroris Hamas, ISIS. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kami terima. Kami memutuskan bahwa kami tidak akan melanjutkan kerjasama dengan Sekretaris Jenderal Guterres. Dia akan segera meninggalkan jabatannya. Kami akan memiliki Sekretaris Jenderal yang baru. Dalam beberapa bulan ke depan, kami akan bekerjasama dengan PBB, tetapi kami tidak akan bekerjasama dengan Guterres. PBB belum secara resmi mengonfirmasi daftar ini. Jadi, apa dasar klaim Israel ini? Dan Anda tahu, tentu saja, mengapa merespons begitu keras pada tahap ini sebelum mendapatkan tanggapan dari PBB. Saya tidak main-main, saya sangat langsung. Saya mendapat telefon hari ini dari Kepala Staf Sekretaris Jenderal. Dia memberitahu saya secara resmi bahawa Israel dan Dinas Keamanan kami akan dicantumkan. Lalu saya bertanya padanya, apakah anda punya bukti? Kenapa anda tidak memberikan nama-nama atau tuduhannya? Kami sebenarnya bisa memverifikasinya atau membuktikan bahawa anda salah tentang itu. Dia tidak punya jawaban. Jadi sudah resmi bahawa pengumuman dari Sekretaris Jenderal, saya rasa secara publik akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Tapi kami sudah mendapat pesan dari Sekretaris Jenderal dan itulah kenapa kami bereaksi sekarang. Benar, Anda tahu, saya ingin membahas sedikit lebih jauh tentang makna praktis dari memutuskan hubungan dengan Antonio Guterres. Jelas, seperti yang Anda katakan, dia tidak akan berada di posisinya selamanya. Ada para kritikus yang berpendapat bahwa Anda tahu, Israel pada akhirnya justru merugikan dirinya sendiri dengan memutuskan hubungan dengan institusi internasional seperti PBB. Tapi apa artinya itu dalam beberapa bulan ke depan? Apakah Israel sama sekali tidak akan menjalin hubungan dengan PBB? Sekarang izinkan saya memperjelas. Kamu tahu, Kami tetap menjadi bagian dari PBB. Kami akan bekerja sama dengan badan-badan PBB. Tetapi kami tidak berbicara dengan Sekretaris Jenderal Guterres. Apa yang dia lakukan hari ini, kami tidak bisa mengabaikannya. Kamu tahu, kita semua masih ingat tanggal 7 Oktober kebrutalan Hamas. Apa yang mereka lakukan terhadap para gadis dan wanita pada hari yang mengerikan itu. Dan sekarang untuk benar-benar menyalahkan Israel kerana melakukan itu, hanya kerana ada beberapa laporan di media atau New York Times menulis artikel tentang itu tanpa dasar. Kami tidak bisa menerimanya. Dan saya fikir kami sedang menetapkan batas. Dan kami mengatakan kepada Sekretaris Jenderal, kamu tahu, dia ingin memastikan dia hidup dengan warisan anti-Israel miliknya. Jadi, dia seharusnya tidak mengharapkan perpisahan apapun dari kami. Duta Besar, AS juga sekarang telah memberlakukan kembali sanksi terhadap pelapor PBB Francesca Albanese hanya beberapa hari setelah sempat mencabutnya setelah putusan pengadilan. Para kritikus mengatakan bahwa dia menjadi sasaran karena kritiknya terhadap Israel secara spesifik.
Dari sudut pandang Israel, apakah Anda pikir langkah ini memperkuat argumen bahwa tokoh hukum internasional telah melampaui pengawasan dan masuk ke dalam aktivisme politik? Dan apakah Anda pikir itu adalah langkah yang tepat? Tentu saja, saya mendukung keputusan Amerika Serikat. Saya pikir mereka seharusnya memperlakukan lebih banyak sanksi terhadapnya. Jika dia menyebarkan kebohongan dan kebencian terhadap Israel, terhadap Amerika Serikat, jika dia membandingkan tentara kami yang pemberani dengan Nazi, atau dia membandingkan Presiden Trump dengan Hitler, dia seharusnya tidak diterima di Amerika Serikat. Dan sah-sah saja untuk mengatakan padanya bahawa sudah cukup. Kamu bisa menyebarkan kebohongan itu di tempat lain, tapi tidak di kampus-kampus di Amerika Serikat. Saya pikir ini adalah keputusan yang tegas dari Sekretaris Rubio. Saya sudah mengatakan itu kepadanya, dan saya berharap kita akan melihat lebih banyak sanksi terhadap Albanese. Baiklah, Duta Besar Danny Danon, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami dari kota New York dan memberikan kami konteks tambahan tentang isu ini. Kami akan menunggu untuk melihat bagaimana PBB merespons. Terima kasih banyak.